Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anda sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu pada saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tafsir surah Ali Imran ayat 159. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Nah, sekarang ayat 159 ini terkait dengan musyawarah atau demokrasi. Baiklah, saya dulu menterjemahkan ayatnya. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walaupun tafa'azan galisal qalb, seandainya kamu fa'azan, berlaku kasar, galizal qalb, dan keras hati, lam fa'du min haulik, pasti mereka akan menjauh darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka, wasyawirhum fil am, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Wa idza asamta fatawakkal 'alallah, apabila kalian telah bersepakat maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang untuk jelasnya kita lihat terjemahan di bawah ini. Anda sekalian, yang pertama dulu yang perlu kita tahu mengenai asbabun nusul ayat ini. Apa yang disebut dengan asbabun nusul? Asbabun nusul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ada ayat itu diturunkan disebabkan ada satu peristiwa. Ya, tapi tidak semua ayat punya asbabun nusul. Tapi surah Ali Imran 159 ini menurut ulama kita dia memiliki asbabun nusul, sebab turunnya. Menurut sebagian pendapat, ada yang mengatakan bahwa Ali Imran 159 ini turun terkait dengan tawanan perang Badar. Kita tahu bahwa pada tahun kedua Hijriah itu terjadi perang Badar. Perang yang pertama yang dihadapi umat Islam setelah dia pindah ke Madinah. Di tahun kedua beliau melakukan perang, terjadi perang, yaitu perang Badar, dan perang ini dimenangkan oleh umat Islam. Setelah perang banyak tawanan perang dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah itu ditawan oleh orang-orang Muslim di Madinah, sehingga Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabatnya mengenai tawanan perang ini. Ya, Abu Bakar mengusulkan, bagaimana kalau kita mengembalikan tawanan perang ini kepada keluarganya dengan syarat harus membayar tebusan. Sementara menurut pendapat Umar bin Khattab mengatakan tidak usah kita kembalikan kepada keluarganya, kita bunuh saja, kita kasih hukuman mati. Ya,
Sehingga dengan adanya perbedaan pendapat ini dari musyawarah ini, maka menurut sebagian ulama turunlah ayat ini yang mendukung pendapat Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan walau kunta fa'azan galisal qalb, seandainya kamu keras, kasar dan berhati keras, tentu mereka akan menjauhimu. Artinya ayat ini mendukung pendapat Abu Bakar yang bersifat lemah lembut. Itu sebagian pendapat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini, Ali Imran 159 ini terkait dengan perang Uhud. Bukan perang Badar, tapi perang Uhud. Kita tahu semua bahwa sebelum terjadinya perang Uhud, Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah. Nah, kita tahu bahwa perang Uhud ini terjadi setelah perang Badar. Jadi di perang Badar umat Islam mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan. Jadi umat Islam mendapatkan kemenangan, orang kafir mengalami kekalahan. Sehingga pada tahun berikutnya orang-orang kafir Quraisy itu menyusun kekuatan untuk menyerang orang-orang Islam di Madinah. Sebelum terjadinya perang Uhud ini, Rasulullah juga bermusyawarah dengan sahabat mengenai ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengusulkan bahwa kita keluar menunggu kedatangan kafir Quraisy dari Mekah. Itu terutama usulan dari anak-anak muda yang masih muda pada waktu itu. Kita cegah mereka. Tapi ada juga pendapat dari sebagian terutama golongan tua yang mengatakan sebaiknya kita menunggu saja, bertahan di Madinah. Nah, termasuk Rasulullah pada waktu itu kecenderungannya Rasulullah dia maunya bertahan di Madinah. Namun karena melihat banyaknya pendapat yang mengusulkan untuk keluar menunggu kedatangan musuh itu, sehingga Rasulullah memutuskan untuk keluar menunggu di Uhud. Maka itu terjadi perang Uhud. Nah, jadi itu musyawarah. Sebelum terjadinya perang memang sudah bermusyawarah. Dan pada saat terjadinya perang, umat Islam mengalami kekalahan. Dia kalah. Kenapa dia kalah? Salah satu penyebab utama kekalahan orang-orang Islam pada waktu itu, pasukan panah yang berada di atas bukit Uhud, yang pada saat musyawarahnya Rasulullah memang sudah mengingatkan, apapun yang terjadi jangan sama sekali meninggalkan posisi tempatnya di atas bukit Uhud. Jadi pasukan panah yang kira-kira 50 orang itu sudah diingatkan oleh Rasulullah, apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan sampai meninggalkan tempatnya. Ya, jangan meninggalkan tempatnya. Namun pada serangan pertama itu umat Islam mengalami kemenangan. Dia mendapatkan kemenangan. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang menjadi korban. Bahkan pada waktu itu terjadi perebutan rampasan perang, sehingga pasukan muslim yang berada di bukit itu karena merasa sudah menang, dia lupa pesan Rasulullah. Dia tinggalkan posisi bukit pada waktu itu untuk mendapatkan rampasan perang. Nah, kesempatan itulah dimanfaatkan oleh orang kafir. Dari belakang dia naik ke atas bukit menyerang umat Islam, sehingga umat Islam mengalami kekalahan. Nah, jadi kekalahan inilah yang menyebabkan turunnya ayat ini. Turun ayat ini. Ya, fabima rahmatim minallah, dengan rahmat dari Allah, lintalahum, kamu Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Artinya Rasulullah meskipun pada waktu itu dia kalah, ya, disebabkan oleh perbuatan, salah satu penyebabnya karena pasukan panah ini tidak mendengarkan nasihat dari Rasulullah, tapi Rasulullah tidak marah. Dia berlaku lemah lembut kepada mereka. Semua itu terjadi atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tetap berlaku lemah lembut. Walau kunta fa'azan galisa, seandainya kamu berlaku kasar, berhati keras, walau kunta fa'azan galisa lam fa'du min haulik, pasti mereka akan menjauhimu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil am,
dan tetaplah bermusyawarah. Jangan sampai gara-gara kekalahan ini menyebabkan kamu tidak mau lagi bermusyawarah. Karena perang Uhud sebenarnya bermusyawarah sebelumnya, walaupun pada waktu itu gagal. Tapi jangan sampai kegagalan ini menyebabkan kamu tidak mau lagi bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Fa iza asamta, kalau kalian sudah bulatkan tekad, sudah bersepakat, fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Itulah diantara asbabun nusul menurut ulama kita, sebab turunnya ayat ini. Ananda sekalian, kita akan melihat apa sebenarnya kandungan atau isi dari ayat Ali Imran 159 ini. Walaupun tadi saya sudah menggambarkan sedikit pada asbabun nusul isi ayat ini. Yang pertama, pujian Allah, ya, pujian Allah terhadap Nabi Muhammad, ya, yang bersifat lemah lembut. Jadi Rasulullah SAW itu sifatnya lemah lembut, ya, tidak pernah kasar. Fabima rahmati minallah. Kenapa Nabi bisa bersifat lemah lembut? Itu karena dia mendapat rahmat dari Allah. Jadi itu salah satu contoh sifat, salah satu indikator bahwa kalau ada orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, makin banyak rahmat Allah kepada orang itu, maka makin lemah lembut sifatnya, makin bijaksana, makin toleran dalam kehidupannya. Itu tandanya bahwa dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yang lemah lembut. Dan itulah sifatnya Rasulullah. Katalau dalam bahasa Arab itu sesuatu, ya, yang tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin terjadi. Walau kunta fa'zan galisa. Fa'zan itu kasar dalam bentuk ucapan. Kalau kalisal qalb dalam perbuatan, terutama terkait dengan hatinya. Jadi Rasulullah itu, seandainya kamu Muhammad, ya, kasar berbicara, hatimu juga kasar, tentu orang menjauhimu. Artinya Rasulullah itu baik secara lahiriahnya maupun batinnya, baik secara ucapannya, perbuatannya, hatinya, semuanya lemah lembut. Karena ada orang itu mungkin bicaranya kasar tapi hatinya lembut. Ada juga sebaliknya, ada orang yang lembut hatinya tapi mungkin ucapannya kasar, ya. Tapi kalau Rasulullah dua-duanya, ucapannya lembut, hatinya juga lembut. Karena ayat itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, ya, memiliki sifat lemah lembut. Kata lau itu menunjukkan tidak mungkin Rasulullah bersifat seperti itu. Kemudian intinya, jadi itu kandungan yang pertama. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa bersifat lemah lembut. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga perintah untuk senantiasa bermusyawarah dalam segala urusan kita. Jadi dalam segala urusan kita harus bermusyawarah. Rasulullah saja sebagai seorang nabi, seorang rasul, dalam memutuskan sesuatu dia selalu bermusyawarah. Bukan seenaknya menentukan. Contohnya saja di perang Uhud ini, ya, Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabatnya tentang bagaimana strateginya, apakah bertahan di kota atau kita keluar menyambut kedatangan musuh. Di perang Badar, ketika tawanan perang Badar, dia juga bermusyawarah, kita berbuat apa terhadap tawanan ini. Jadi Rasulullah selalu bermusyawarah. Jadi ini perintah dalam ayat ini, wasyawirhum fil amr. Kenapa turun ayat ini berwasyawirhum fil amr? Karena sebelum perang Uhud didahului dengan musyawarah, namun hasilnya mengecewakan. Sehingga jangan sampai gara-gara peristiwa ini menyebabkan kamu tidak mau lagi bermusyawarah. Padahal musyawarah itu sangat penting. Musyawarah sangat penting. Wasyawirhum fil amr. Saya ingin menjelaskan sedikit. Musyawarah itu sebenarnya bahasa Arab. Asal katanya dari syawarah. Syawarah itu kalau diartikan dalam bahasa Arab sebenarnya mengandung arti mengeluarkan madu dari sarang lebah, ya, mencari madu dalam sarang lebah.
Apa maknanya itu? Bahwa syawarah mengeluarkan madu dari sarang lebah, sehingga bergeser maknanya ke dalam musyawarah, artinya mengeluarkan sesuatu, ya, pendapat terbaik dari banyak pendapat. Nah, jadi itu yang disebut sebenarnya musyawarah. Kita mencari pendapat terbaik dalam banyak pendapat. Makanya itu yang disebut musyawarah. Jadi makanya dikiaskan dengan mencari madu dalam sarang lebah, sehingga ulama kita mengatakan orang bermusyawarah itu sebenarnya dia mencari pendapat terbaik di antara banyak pendapat. Itu yang disebut musyawarah. Ini perintah dalam Al-Quran ini, bermusyawarah dalam segala hal. Kemudian dalam ayat ini juga berisi, ya, tata cara bermusyawarah. Jadi dalam ayat ini sebenarnya bagi ulama tafsir kita telah menafsirkan bahwa dalam bermusyawarah itu sudah dijelaskan bagaimana cara-caranya yang baik, sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini. Bagaimana cara bermusyawarah itu? Ya, kita perhatikan cara bermusyawarah yang baik yang terdapat dalam ayat 159 ini. Yang pertama, kita harus bersikap lemah lembut. Jadi dalam bermusyawarah itu kita harus lemah lembut, menyampaikan pendapat dengan baik, menyanggah pendapat orang dengan baik, jangan memotong pembicaraan orang, berlaku lemah lembutlah dalam bermusyawarah, jangan kasar, jangan mengucapkan berlaku kasar, jangan keras kepala mempertahankan pendapatnya. Itu sikap lemah lembut dalam bermusyawarah. Itu walau kunta fa'azan galisal qalb. Nah, jadi itu menunjukkan kita bermusyawarah harus dengan lemah lembut. Kemudian selanjutnya, bagaimana sikap dalam bermusyawarah itu dalam ayat ini. Yang kedua, memberi maaf, bersedia membuka diri. Ya, begini, di dalam bermusyawarah itu, jadi meskipun ayat ini terkait dengan pemberian maaf dalam perang Uhud tadi, tapi kalau dikaitkan dengan musyawarah, ternyata bahwa dalam ayat ini fa'fu anhum, maafkan mereka, ini menunjukkan dalam bermusyawarah itu mungkin kita sering berselisih, ada kesalahan orang pada kita. Ya, dalam bermusyawarah itu, setelah bermusyawarah, ya kita harus memaafkan mereka. Jangan sampai ada dendam, ada kebencian dalam diri kita. Bermusyawarah itu memang sewajarnya kalau orang berdebat, beda pendapat. Tetapi setelah selesainya musyawarah, maka diharapkan maafkan mereka. Perdebatan itu dilakukan bukan untuk saling membenci, tapi kita mencari yang terbaik sehingga terjadi perdebatan. Makanya dalam bermusyawarah, segala permasalahan dalam musyawarah kita harus memaafkan. Bahkan yang paling tinggi itu kita mohonkan ampun kepada Allah. Bukan cuma memaafkan mereka, tetapi kita mohonkan ampun. Kalau memang dia salah kepada saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang hatinya bersih, ya, hatinya tidak penuh dengan kebencian, dendam, yang bisa berpikir dengan jernih, menghasilkan keputusan musyawarah yang baik. Kapan dalam bermusyawarah itu sudah sudah ada kebencian, rasa marah, mempertahankan pendapat hanya karena kebencian dan sebagainya, maka sulit menghasilkan keputusan yang terbaik. Makanya dalam bermusyawarah itu syaratnya maafkan mereka, bahkan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita di saat bermusyawarah. Kemudian yang keempat, cara bermusyawarah dalam ayat ini mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap urusan. Jadi setiap urusan utamakan musyawarah. Ketika kita punya pendapat pribadi, lalu kita bermusyawarah dan ada kemufakat dalam musyawarah itu yang bertentangan dengan pendapat kita, maka utamakan keputusan musyawarah itu. Begitu yang diajarkan dalam wasyawirhum fil amr. Sebagaimana contohnya tadi Rasulullah, kecenderungannya Rasulullah ingin bertahan di kota Madinah.
Namun karena banyaknya pendapat yang mengatakan kita keluar menyambut kedatangan musuh, maka Rasulullah ikut mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Itu cara bermusyawarah dalam ayat ini. Kemudian selanjutnya yang kelima, apa yang telah dicapai untuk kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal. Jadi hasil keputusan musyawarah harus dijunjung tinggi. Tawakalkan kepada Allah. Kita harus bersepakat. Makanya faiza azamta. Kalau sudah ada keputusanmu, kebulatan tekadmu, maka hari yang harus bersama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah cara bermusyawarah yang diajarkan dalam ayat surah Al-Imran ayat 159 ini. Kemudian selanjutnya, Ananda, perlu saya jelaskan sedikit. Nah, ini kaitannya dengan sebenarnya judul kita adalah demokrasi. Demokrasi. Namun ayat yang kita gunakan ayat tentang musyawarah. Sebenarnya kenapa menggunakan ayat tentang musyawarah? Ya, karena sebenarnya demokrasi itu bukan lahir dari Islam, namun dia lahir dari Barat. Walaupun dalam buku ini ingin menyamakan antara demokrasi dengan musyawarah, tapi sebenarnya sangat berbeda demokrasi dengan musyawarah itu. Coba kita lihat apa perbedaannya antara musyawarah dengan demokrasi. Demokrasi. Ada dua hal yang perlu kita lihat perbedaan antara demokrasi. Demokrasi ini berasal dari negara Barat, produk Barat. Sementara musyawarah itu dalam Islam berasal dari negeri timur atau berasal dari Islam. Ini langsung ada ayatnya musyawarah. Bahkan kata musyawarah itu tadi memang terambil dari bahasa Arab, dari asal kata syawarah. Kalau tak demokrasi itu dari Barat. Kemudian yang kedua perbedaannya, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih mengutamakan, menekankan pada suara terbanyak. Jadi itu demokrasi, suara terbanyak itulah keputusan bersama. Jadi meskipun sesuatu yang tidak benar, yang jelas-jelas salah, tapi kalau suara terbanyak yang menentukan itu, maka itu keputusan, itulah keputusan bersama. Nah, itu yang dalam demokrasi. Tapi kalau musyawarah bukan suara terbanyak, ya, tapi diambil dari kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama yang dianggap terbaik, meskipun hanya beberapa orang berpendapat. Tapi kalau itu dianggap terbaik, itu yang kalau itu yang dianggap kuat, yang lebih baik pendapatnya, maka itulah yang diambil. Itu yang disebut ya antara musyawarah dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu bisa saja kejahatan yang memenangkan apabila jumlahnya banyak. Tapi kalau musyawarah tidak, meskipun jumlahnya banyak, kalau nyata kesalahannya, nyata pendapatnya tidak baik, maka itu tidak diterima. Jadi pendapat minoritas bisa saja diterima dalam musyawarah kalau dia keputusannya yang terbaik. Itu perbedaan yang sangat mendasar antara demokrasi dengan musyawarah. Musyawarah itu menekankan perolehan hasil terbaik. Makanya asal kata musyawarah itu dari syawara, mengeluarkan madu dari sarang lebah. Maksudnya di sini mengeluarkan pendapat terbaik. Itu pun sarang lebah, kita hanya mencari madu dalam sarang lebah, bukan sembarang tempat. Tidak ada orang mencari madu di tempat sampah. Tidak ada orang mencari madu di comberan. Artinya bahwa kalau mau bermusyawarah tidak sembarang juga orang yang bisa terpilih untuk ikut musyawarah. Ya, tentu yang lebih tahu tentang hal yang akan dimusyawarahkan. Ya, lebih paham tentang hal yang akan dimusyawarahkan. Pendapatnya tentu kita lihat akhlaknya, bagaimana sifat-sifatnya, baru bisa dipanggil untuk bermusyawarah. Coba kita lihat misalnya dalam majelis ulama itu memusyawarahkan sesuatu, tentu yang punya kapasitas, punya potensi dipanggil bermusyawarah. Itulah bedanya antara musyawarah dengan demokrasi. Jadi Anda harus tahu bahwa musyawarah dengan demokrasi itu tidak sama.
Walaupun judul materi kita ayat tentang demokrasi, namun sebenarnya ayat yang dipakai adalah ayat tentang musyawarah. Karena demokrasi dalam Islam sebenarnya tidak dikenal, yang dikenal hanyalah musyawarah. Perbedaan musyawarah dengan demokrasi itu saya sudah jelaskan tadi. Titik perbedaannya masing-masing itu, kalau demokrasi suara terbanyak, kalau musyawarah suara terbaik, pendapat terbaik, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi kalau yang keputusannya kesepakatan bersama bahwa itulah pendapat terbaik, maka itu yang diterima kalau musyawarah. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan tentang Ali Imran ini memberikan gambaran kita tentang bagaimana bermusyawarah, tata cara bermusyawarah yang baik dalam pandangan Islam, sehingga dalam kehidupan kita senantiasa bermusyawarah supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan terbaik sesuai dengan hasil kesepakatan kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.